Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to kelas Devo Prizik atau bisa disebut KDR gitu ya. Disclaimer dulu, kelas ini itu free, teman-teman bisa akses apapun itu. Dan tujuannya saya itu hanya ingin berbagi pengalaman saya yang kurang lebih belum ada 10 tahun gitu ya. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saya. Sebenarnya agenda ini harusnya di 2025 kemarin ya. Cuman akibat ternyata banyaknya jadwal segala macam. Dan insya Allah semoga di tahun ini bisa saya buatkan full gitu ya. Teruntuk teman-teman yang non IT ataupun yang di bidang IT yang beda profesi gitu ya, atau bahkan senior gitu. Barangkali ini bisa jadi referensi buat pengetahuan teman-teman juga, dan harapannya ambil baiknya saja. Oke, mungkin dari saya intronya seperti itu. Gak usah basa-basi, langsung saja kita mulai ya. Oke, welcome to kelas Devo Prizik. Saya ulangi lagi, KDR. Oke, agenda episode pertama ini ya, jelas ya. Kan pertama ya. Jadi DevOps, apa sih DevOps gitu ya? Kemudian ada namanya life cycle end to end flow. Wah, ini mohon maaf. Ini agak menghalangi, sorry. Ada life cycle software. Jadi gimana sih cara buat aplikasi gitu ya sampai publish sampai deploy gitu ya. End to end. Jadi mulai dari awal sampai akhir semuanya lah kita bahas. Kemudian ada yang namanya CI/CD overview, continuous integration and continuous deployment gitu ya. Saya nggak setuju atau ya, tapi dan bagusnya. Jadi CI/CD ini simpelnya itu automationnya, konsep automationnya gitu ya. Kemudian ada arsitektur modern overview. Nah, nanti saya akan spill yang bakal kita bahas nanti ke depannya itu apa gitu. Nah, saya akan spill arsitekturnya nanti. Oke, langsung saja kita pindah capture. Sorry. Oke, profil dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizik Maulana Hamzah, biasa dipanggil Rizik. Yang sebelah kanan itu pengalaman saya. Saya berawal dari 2022, yaitu di bootcamp Damwes, DevOps Engineer. Sempat full stack juga, cuman saya fokus ke DevOps. Terus pindah ke PT MPI, top 10 distribut obat-obatan gitu ya. Jadi DevOps juga. Kemudian dialih fungsi lagi ke DevOps di Olin gitu. Dan pada bulan kemarin juga, tahun kemarin saya menciptakan creator the CloudFriend, salah satu platform service buatan saya sendiri gitu. Nanti teman-teman bisa search cloudfriend.id gitu ya. Itu singkat pengalaman saya. Ya nggak ada 10 tahun kan. Dan bio detail sosmed saya itu tuh ada sosial media saya, LinkedIn, Facebook, YouTube, TikTok, sampai ke email dan telepon. Silahkan barangkali teman-teman nanti butuh apapun itu, sanggahan, komen, gak suka bahkan, tinggal kontak saya aja. Nanti BTW di bio deskripsi YouTube ada kok, aman. Oke, next. Langsung, apa sih DevOps itu gitu ya teman-teman? Pasti bertanya-tanya, si DevOps ini apa sih ya? Apa sih ini DevOps tuh gitu ya? Oke, kita berawal dari kisah saja ya. Kita bercerita dulu ya gitu. Jadi ada seorang cewek apa cowok ya? Ada orang lah gitu ya. Ingin mengakses ingin mengakses browser atau menggoogle sesuatu lah. Otomatis dia itu ngetiknya apa? www.google.com. By default juga Chrome Google kan. Kita pakai Google aja dah, walaupun nggak di endorse juga gitu kan. Mau search Google gitu ya. Nah, ketika dia klik, itu ada action di belakangnya. Yang pertama, dia akan cari dulu wifi-nya apa gitu ya. Tahu wifi kan? Wifi itu yang buat nyambung internet gitu lah. Masa nggak tahu? Wifi gitu ya. Nah, kalau nggak tahu nih bentuknya tuh router lah. Kalau router nggak tahu, aduh udah pakai data lah gitulah, bahasanya kan gitu. Yang dimana dia itu kan pastinya punya provider ya kan, atau kita bisa bahasanya tuh
towernya lah, providernya segala macam ya. Nah, provider ini akan melanjutkan permintaan teman-teman. Tadi kan teman-teman ngakses apa? Mohon maaf. Aksesnya ini kan google.com gitu kan. Kita akses tuh. Ini dari Indonesia kan. Contoh Google-nya seumpama ada di Singapura. Berarti kita lanjut dulu ke awan gitu ya. Sebenarnya bukan ke awan sih. Ya mungkin bahasa tidak terdefinisinya itu awan lah. Cuman bagusnya itu internet transfer itu sekarang 90%, bukan bagusnya ya, sorry. By data itu dari perairan. Makanya ada istilah kabel optik laut gitu ya. Dimakan hiu gitu ya. Karena kebanyakan transfer stabil itu dari laut, teman-teman. Kabel-kabelnya segala macam. Bukan dari satelit ya. Mungkin satelit tuh latensinya lumayan lama gitu ya. Jadi bagusnya emang di kabel. FYI aja sih for info. Nah, dari tadi tuh request Google ya kan, kita kan dari Indonesia nih, request Google ya si cewek tadi tuh, ya kan, set ke Singapura ternyata si Google ini nih, langsung nangkep dong ke provider si Singapurnya gitu kan. Jadi provider Singapura ini dia juga sama teman-teman, dia kembali lagi ke router. Ini kalau skalanya kecil ya, kembali ke router. Mungkin kalau di data center ada semacam networknya sendiri gitu ya, tapi simpelnya tuh juga sama kayak kita ya, ke router juga, ke wifi, kemudian dari router ini ke server teman-teman. Jadi tuh si Google ini kan aplikasi yang dibuat oleh Google kan, jadi kita cuman akses aja, pengen buka aja karena dia publik gitu kan, kita aksesnya lewat jaringan terus masuk ke servernya mereka, servernya Google gitu kan. Di server Google ini banyak nih ada aplikasi, contohnya kayak mungkin search engine-nya, atau kita bisa kasih ada laman Facebook segala macamnya gitulah di data center. Ini sebagai contoh aja. Nah, si aplikasi ini teman-teman itu ada yang ngatur gitu ya. Ada bahasanya tuh, ada yang manajemen yang nggak mungkin dong tiba-tiba jalan sendiri gitu kan, nggak mungkin dong. Oh dia udah dari sananya kan, nggak mungkin juga gitu kan. Nah ini ada yang ngatur, namanya itu sysadmin. Gak bahasa gampangnya, sysadmin itu orang yang mengelola apapun itu yang di server, entah itu aplikasi, network segala macamnya gitu ya. Ibarat teman-teman itu punya asisten buat konfigurasi semua di laptop teman-teman gitu. Nah dari sysadmin ini itu bawahnya lagi itu sebenarnya banyak role-role-nya ya. Jadi kayak aplikasinya gitu kan. Nah aplikasinya salah satunya itu pasti ditaruh di source code management teman-teman. Entah itu bisa on cloud atau bisa repo local flash disk kalau teman-teman tahu. Jadi flash disknya diambil terus colokin ke server tuh, pindahin gitu. Nah dari mana sih si aplikasi ini? Yaitu dari para developer atau yang pembuat code aplikasi gitu. Jadi bahasa gampangnya gini, dari sini si Google ini tadi ini kan nyari nih. Nah si teman Google kita ini Facebook kan udah dapet nih yang kita mau Google-nya, terus kembali lagi ke atas ini, kembali lagi ke sini. Nanti baru nampil, yang nampil apa? Halaman Google-nya di sini gitu teman-teman. Nah ada pun yang di sininya gitu kan. Ini adalah bagian dari pembuat aplikasinya atau mungkin perusahaannya lah gitu ya. Yang dimana di kotak itu DevOps-nya di situ, maksudnya memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dapat nggak? Dapat lah, mungkin enggak lah. Jadi DevOps itu langsung aja deh, memastikan proses dari code developer sampai aplikasi bisa dipakai gitu ya. Bahasa gampangnya gini lah. Ini karena mungkin full teori ya, kan 90% teknikal sebenarnya. Teman-teman perlu penting juga nih kalau teori. Jadi dari developer nih yang rambut merah ini kan mau pindahin code-nya nih, kan nggak mungkin diakses lokal ya. Bisa sih saya pindahin nih temen aplikasi saya gitu kan, cuman kan itu 1 sama 2 orang paling, atau di sekitar lingkungan kita. Nah kalau orangnya di luar negeri gimana aksesnya? Nah butuh namanya server yang udah
online kan gitu kan. Nah fungsinya DevOps itu memindahkan aplikasi kita ke source code management, terus masuk ke aplikasi gitu ya. Harusnya sih ke sysadmin dulu ya, langsung ke aplikasi dengan cara automation, dengan cara tadi tuh konsep CI/CD segala macamnya. Jadi nggak ada lagi error, nggak lagi miss gitu, dan cepet teman-teman tentunya. Nggak mungkin nih saya kasih berapa jam kemudian oke mas siap besok ya, terus ditagih lagi besoknya lagi ya, kan lama tuh. Nggak jadi. Makanya culture DevOps ini terbentuk tuh awalnya kayak gitu, buat automation semua yang dikasih developer biar ke publish dan bisa diakses mudah sama cewek ini tadi nih. Aduh belum kasih nama tadi, lupa, sorry. Sikatnya begitu ya teman-teman. Makanya tanpa DevOps aplikasi developer hanya di lokal, bingung tuh mindahin ke server, dan tentunya bakal makan banyak waktu, kurang lebih begitu. Ini mungkin teori apa sih DevOps gitu ya. Ya developer dan operation yang menjembatani developer dan menjembatani operation. Ibarat naruh aplikasi aja, deploy kan bahasanya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Bagian kedua ini ada yang namanya life cycle teman-teman. Yang tadi yang saya bilang tuh, gimana sih cara standarnya buat aplikasi tuh gimana sih gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi awal-awal ada discuss. Ya nggak mungkin kan langsung tiba-tiba deploy, kan nggak mungkin. Discuss dulu dong. Jadi kayak pertemuan awal seumpama dengan klien kita yang saya pengen buat website dong, buat toko saya biar bisa online kan gitu. Nah dari itu kan terdapat kebutuhan bisnis ya teman-teman ya. Terus kita satu ide, oke deh saya buatin websitenya. Nah dari situ udah terbentuk tuh discuss yang bakal kita butuh buat website gitu kan. Dari buat itu kita bisa namanya plan teman-teman. Jadi nyusun strategi. Nanti buatnya gimana ya gitu ya. Apa aja fiturnya gitu ya. Kemudian butuh cepet nih pembagian tugasnya gimana ya kira-kira. Timelinenya gimana ya kira-kira. Nah itu plan discuss tuh yang ngurusin product manager gitulah. Orang manajemen lah, orang produk gitu. Dari situ kita bisa simpulin ke tadi kan bahasa bisnis, nah kita ke bahasa codingan, yaitu kita yang membuat code-nya. Dari plan di atas dan discuss itu kita dapat gambaran tuh, entah itu dapat UI atau UX-nya lah gitu. Nah kita execute ke code. Nah itu bagian developer nih. Jadi dia nulis tuh logika pemrogramannya. Nanti kalau dia beli ini check out nih, langsung dapat informasi, nanti integrasi ke toko offline langsung dikirimin gitu. Contoh kayak gitulah ya. Nah codingannya udah jadi, kan butuh diakses orang yang mau beli kan. Gak mungkin orang mau beli ke developer dulu, sini mau beli. Gak mungkin. Makanya butuh namanya dibuild atau menjadikan aplikasi ini jadi artefak. Kayak teman-teman install aplikasi kan pasti di Play Store gitu ya, di App Store mungkin ya. Nah kalau di web atau di belakangnya gitu ya, tetap teman-teman jadi namanya artefak dulu. Biar gimana? Biar mindahinnya gampang. Satu itu, dan ngejalaninya juga gampang karena udah jadi satu, nggak tersebar tuh kemana-mana codingan ini. Repot. Jika udah jadi satu, mungkin namanya artefak atau image lah gitu ya bahasanya, atau udah jadi gambaran lah gitu, bisa tuh dengan mudah kita deploy. Nah deploy di sini banyak tuh, ada yang testing, ada environment testing buat produksi, buat QA gitu kan segala macem. Nah biasanya kita testing dulu, makanya habis deploy itu ada bagian testing gitu ya. Entah itu testingnya dengan otomatis atau dengan manual, yang dimana buat si user ini tidak ada bug teman-teman. Bug tuh apa sih? Bug tuh kayak
kerentanan gitu. Masa gue pencet A tiba-tiba belinya B sih gitu kan. Gue beli A, masa tiba-tiba nonton video apa? Kan nggak mungkin dong, nggak mungkin. Nah, makanya tim QA bertugas memastikan aplikasi itu berjalan dengan normal dan pada seharusnya, pada jalannya lah gitu. Habis testing terus langsung ke production contohnya gitu kan. Terus kita monitor tuh secara real time lognya. Log tuh kayak aktivitasnya apa saja sih user, terus performanya gimana, lemot nggak sih, kira-kira butuh naik lagi nggak sih servernya, ini kok yang akses banyak ya, kok yang targetnya 10 orang jadi 10 juta orang, gimana nih ya. Nah itu ada namanya buat monitor, yang dimana monitor ini luarannya itu adalah buat improve atau ngasih masukan ke sistem kita, entah itu buat optimasi atau pengembangan selanjutnya. Dan tadi tuh nggak mungkin dong kita kesepakatannya buat 1000 orang tiba-tiba yang akses 10 juta orang gitu kan, butuh scale up, butuh naik lah gitu kan. Nah tahap naik ini kan pasti ada sebab akibatnya. Nah gimana ngelihatnya ya, dari pemantauan monitor itu tadi kurang lebih seperti itu. Ada gambaran nggak kira-kira sampai sini, atau pusing gitu teman-teman, apa sih ini sih Rizik bahas gak jelas banget gitu? Komen aja teman-teman, saya insya Allah kalau sempat saya jawab sampai paham. Oke, next lanjut kita CI/CD overview. Nah kita kan tadi udah bahas cara kerjanya gimana. Nah CI/CD-nya di mana sih gitu kan? CI/CD-nya gimana sih? Otomasinya di mana sih ini gitu kan? Tepatnya di mana gitu kan? Oke kita bahas. Nah untuk continuous integration itu di code dan bagian build. Kenapa di situ? Karena buat integrate teman-teman. Jadi code build ini jadi satu kesatuan. Bayangin dulu ya buat aplikasi itu satu-satu coba. Code ya udah buat lama tuh kan. Ada dokumentasi segala macam. Udah jadi nih, masukin flash disk. Build dulu, ntar. Buildnya di server aja deh gitu kan. Colok ke server, build gitu ya. Orang lagi butuh waktu lagi. Ntar ada lagi build ya. Oh udah jadi nih. Deploy di server B. Oke mas, pindahin lagi ke server B, colok lagi, terus program lagi, build lagi, udah lama kan. Terus testing, oke mas bisa coba, terus gagal, oke mas gue buat lagi ya, revisi lagi ya, buat lagi di laptop, pindah lagi gitu kan, flashdisknya colok lagi, udah bisa nih, gagal lagi, oke mas gue pindah lagi mas. gitu terus gitu kan. Bayangin tuh perlu berapa kali percobaan begitu dengan flash disk doang buat mindahinnya ya. Itu pakai flash disk tuh, bukan pakai amplop. Amplop lamanya minta ampun, gimana amplop ya, gak bisa juga sih. Nah dari situ terciptanya continuous integration, berkelanjutan tuh integrate-nya. Jadi code dan build di satu setempat yang sama, di timeline yang sama, dan di proses yang sama gitu. Jadi code udah jadi push gitu kan, langsung di build gitu kan. Nah udah di build langsung tuh bagiannya deployment, langsung di deploy gitu. Terus bagian QA deh, kalau ada automate testingnya langsung dites tuh. Tapi kalau manual tetap manual juga ngetes, dan udah deploy kan, monitoring juga langsung update real time. Nah fungsinya tuh di situ sih, dibayangin tuh pekerjaan berapa orang, berapa waktu jadi satu gitu. Apa nggak keren gitu kan? Nah ini adalah kemajuan teknologi ya teman-teman. Seperti itu. Sampai sini nangkep nggak ranahnya continuous integration sama continuous deployment? Kurang lebih seperti ini. Ini menurut keyakinan saya. Nanti keyakinan teman-teman beda, it's okay, tinggal komen, bilang ke saya DM. Insya Allah gue tanggepin kok. Oke, lanjut next. Kita ke arsitektur modern overview. Apa sih arsitektur? Kenapa arsitektur teman-teman ya?
kayak mau buat bangunan aja gitu ya. Bener. Jadi aplikasi itu semacam kita buat bangunan teman-teman. Jadi kita perlu namanya persiapan, plan. Tadi itu di awal tuh strategi. Ntar kira-kira bikinnya gimana ya, gitu ya. Terus kebutuhannya apa aja gitu ya. Nah ini sejalan dengan bergantungnya bisnis yang akan kita jalani. Gitu. Nggak mungkin loh kita bikin hotel ya atau gedung lah, tapi ala-ala rumah KPR gitu kan nggak mungkin. Gimana tuh caranya? Beda lah gitu, beda konsepnya. Ya analoginya kayak gitu deh. Kita persiapannya mau gede tapi realitinya nggak ada kan. Realitanya ya gitu lah. Gue nggak mau abstrak, sorry abstrak ya. Lanjut, nah ini overview aja ya teman-teman. Jadi nanti episode selanjutnya mungkin sampai akhir kita akan bahas mengenai gambar arsitektur ini gitu ya. Ini mungkin teman-teman bertanya, ini apa sih Zik? Nggak paham gua. Oke, mungkin kali ini nggak paham, tapi next kita tunggu di akhir. Apa teman-teman masih nggak paham? Japri ke gua kalau nggak paham. Yang nonton video ini sampai full gitu ya. Mungkin playlist nanti ada sih sampai full ya. Simpelnya tuh sama kayak cerita tadi tuh. Ada klien tuh kayak user yang akses. Sini ada developer nih, keren banget kan pakai topi kan, developer pakai topi tuh biasanya tuh. Nah ini ada CI/CD-nya lah gitu. Dan ini para tim-tim ops, tim-tim infra, tim-tim server gitu ya. Nah ini di belakang nih, makanya kan ada 3 kan, sebenarnya banyak kan. Jadi kayak bayangan-bayangan gitu, yang menjamin kestabilan, yang ngurusin gitulah segala macam. Ini mungkin kali ini teman-teman nggak bakal paham, makanya tonton sampai episode terakhir. Insya Allah kalau nonton semua, kita kan dasarnya ini nih overviewnya, ini kita bahas semua di episode selanjutnya gitu. Jangan khawatir, makanya tonton aja. Oke, ini intro episode pertama, mungkin nggak terlalu lama ya, harusnya lama apa pendek ya. Oke deh, intronya jangan lama-lama, pendek aja. Oke, mungkin dari saya thank you, subscribe, comment, and send, and thank you very much satu kali lagi. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you di episode selanjutnya. Sorry. Oke. Bye bye.